Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bihi wa kafa, wa salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wata amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz SHI yang terhormat, yang saya banggakan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Iqbal beserta Al-Mukarram Al-Ustadz Amil. Kami dari DKM Jami Al-Barkah ingin mengajak para pemirsa sekalian, saudara-saudara yang terhormat, bapak, ibu, adik, kakak, encang, encingnya, babe, dimanapun berada, mari kita sama-sama menikmati hidangan rohani. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk keagamaan dan keislaman kita menjelang di Ramadan ini. Di hari pertama podcast kita kali ini DKM Masjid Al-Barkah, kita kedatangan pengelubahnya yang filosofi akar asem gitu ya, sama akar bayi. Itu beda. Sekarang orang yang namanya luar biasa itu. Iya. Karena ya istilah tadi makan ayam sama yang sekarang akar-akaran. Nah, kalau namanya akar asam tingkatannya memang tingkatan bahasa-bahasa yang kias, yang sangat bagus dan sangat lugu untuk filsafat itu. Filsafat. Ya kalau bayam memang diangkat copot, gampang direndam. Kalau akar asam memang luar biasa. Memang harus dikupas dulu kalau asam. Ketika dikupas langsung dijemur, ya kan, biar gimana agar supaya asam itu bisa dibawa langsung ke pasar. Kalau bayam copot langsung besok layu. Ya. Kalau nggak digodok, ya. Kalau tidak digodok, ya tidak digodok pun dia makan semakin layu, gitu. Jadi seperti itu luar biasa kita gitu ya. Seperti itu Pak Ketua. Ya, siap, makasih. Ya. Jadi klasifikasi menurut pandangan Ustadz itu yang pernah diraih yaitu usia bayi kategori 0 tahun sampai mulai berjalan, mau itu setahun, mau itu 2 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak kategori tadi mulai berjalan sampai dia sekolah pascanya, atau dari 2 tahun hingga berapa tahun di SD. Nah, tadi masa balik pun udah ada yang di usia-usia kelas 5, ya kan tadi ya. Berarti kan usia klasifikasi 10 atau 11 tahun. Nah, itu udah mulai mau meranjak tuh ya, remaja disebutnya, sampai 17 plus. Ya, barulah remaja ini dia akan merubah lagi karakter pemuda dari remaja ke pemuda. Itu dari mulai 17 sampai 25 atau 30 tahun. Kemarin kita belum lama dapat info itu sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik ya, sampai kelas 5 SD itu sudah ketika dia sampai hamil itu. Ya, Masya Allah ya. Makanya jangan sampai kita menjaga hal-hal yang sekarang. Makanya kita rangkul remaja. Bagaimana ketika di bulan Ramadan ada motivasi, sanlat, dan acara yang kita raih untuk perlombaan ke depannya bagaimana untuk pengajian remaja baik di masjid, di musola, dan di majlis-majlis yang ada di lingkungan sekitarnya, baik Masjid Jami Al-Barkah dan sekitarnya pun umumnya, agar supaya semuanya kita bergerak agar supaya lebih baik remaja untuk memberikan yang pertama akhlak ya, terutama kepada orang tua, kepada guru, ya, kepada siapapun yang lebih dewasa, dan harus saling menghargai, baik tua menghargai yang muda pun harus menghargai yang tua, agar supaya lebih seimbang, menjaga akhlak dan su'ul adab kepada yang lebih sama yang harus dihargai. Seperti itu. Memang saya setuju, prioritas pertama itu adab harus dibahas. Karena orang pinter kalau nggak beradab juga kebelingat, kan begitu ya. Begitu juga sebaliknya, orang beradab nggak pinter juga jadi kewer-kuir, ya kan. Jadi disepelekan juga. Ini kita imbangi hal itu. Makanya di sini segmen kita podcast yang pertama menggali potensi pemuda dan remaja. DKM Masjid Al-Barkah alhamdulillah memfasilitasi nih lewat sekretaris kita. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah memberikan luar biasa. Siapkan segala kita pemudahan dimulai yang pertama, alhamdulillah kita coba
mudah-mudahan segmen berikutnya akan makin menjangkau dan meluas ini, Ustaz. Ya. Jadi kembali ke tadi kita habitatnya. Jadi habitatnya tema kita adalah menggali potensi pemuda dan remaja. Selain tadi beradab, terus juga tantangan di karakter pemuda atau remaja ini melalui 0.0 atau digitalisasi yang sangat kencang. Nah, yang selanjutnya mohon bantuan arahan dari Ustadz Iqbal atau Ustadz Aziz. Dipersilakan Ustadz Iqbal. Silakan kepada. Ya, terima kasih Pak Guru Doni yang alhamdulillah bisa hadir ya dalam undangan pembukaan podcast pada sore hari ini. Sekaligus juga pada Ustadz Aziz yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir di ruang yang sederhana ini ya. Mudah-mudahan dengan eksistensi kita ya, dengan peran kita yang mungkin secara usia tidak lagi remaja, ya tidak lagi juga pemuda gitu ya, tapi semangat kita tetap semangat pemuda gitu. Betul. Dan tentu dari bahasan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Aziz dan juga Pak Guru Doni, ya ini sebenarnya sangat menarik dan sering kita narasikan ya, supaya supaya adik-adik remaja kita ya, terus juga kawan-kawan di pemuda bisa lebih bersinergi dengan mengambil peran di masjid ya, karena memang masjid ini adalah tempat untuk mereka mengambil perannya sebagai pemuda, perannya sebagai remaja, supaya masjid kita ini tidak hanya dimakmurkan oleh orang tua saja, tapi juga dimakmurkan oleh generasi yang akan datang gitu. Ya mudah-mudahan ke depan makin banyak yang mensupport ya, mendukung adik-adik remaja dan adik-adik pemuda di lingkungan Masjid Al-Barkah tentunya. Ya, dan juga terima kasih ya atas nama pengurus harian kepada pengurus di bidang kepemudaan dan remaja Pak Guru Doni dan juga Pak Ustadz Abdul Aziz. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat, panjang umur. Ya mungkin sering-sering dinarasikan kopdarnya ya barangkali ya. Penting itu. Insyaallah. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Kiai Al-Mukarram Ustadz Iqbal sebagai selaku Sekretaris DKM Jami Al-Barkah telah menjelaskan sekelumit bahwa ini tantangan dorongan ke depan untuk remaja dan pemuda kita, apalagi yang notabene remaja yang Islami, pemuda yang Islami. Jadi garda terdepannya di mereka. Ini secara tidak langsung kita perlu prioritaskan di mereka ini biar menjadi yang terdepan di masjid untuk memakmurkan masjid ini. Apalagi garda terdepannya itu sebagai pelaksana. Nanti secara tidak langsung regenerasi pun dari mereka yang terbentuk. Ini satu lagi terakhir kali ya, kita biar tidak terkendala daripada mindset dan juga baiknya dan juga arahannya dari pihak orang tua, dari kita Pak Amanat atau pengelola masjid ini menghadapi remaja dan pemuda ini dalam kurun waktu sekarang hingga nanti akan datang, ini baiknya gimana untuk tersebut. Ustadz Aziz, tolong dijelaskan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Guru Doni. Ya, dan Pak Ustadz Iqbal. Jadi motivasi ke depan di lingkungan khususnya di Masjid Jami Al-Barkah, remaja baik remaja putra dan remaja putri, motivasi yang pertama sekarang remaja itu adalah dukungan kepada baik warga dan orang tua tersendiri. Dukungan dan lebih bagus lagi itu adalah motivasi kepada orang-orang baik yang ada lebih di lingkungan Masjid Jami Al-Barkah, seperti
para tokoh agar merangkul anak-anak yang ada di lingkungan Masjid Jami Al Barkah dan di bawah naungan Masjid Jami Al Barkah. Mari kita boyong dan kita banyak silaturahim untuk kita baik pendatang dan orang yang pribumi harus kita motivasikan semuanya. Jangan ada indikasi satu pihak orang pribumi, tapi yang ada di lingkungan baik pendatang, marilah kita ambil, kita rangkul. Itulah yang akan memberikan pendekatan diri kita kepada remaja. Betul. Dan remaja itu harus kita hargai. Anak-anak yang sekarang itu harus kita hargai dengan cara apa? Motivasinya, yang pertama, jangan ada hal-hal kata yang kurang baik kepada kita memberikan kepada remaja, karena agak luar biasa. Karena anak remaja sekarang ketika diberikan hal yang bahasa-bahasa yang kurang baik, sensitif sekali gitu, sensitif gitu ya, karena memang banyak hal-hal yang potensi di Al Barkah ini luar biasa sebenarnya. Jadi harus kita rangkul, terutama para tokoh yang ada di lingkungan masjid, para guru dan para majlis-majlis taklim, dan para yang ada dewan-dewan musola. Berikan motivasi dan berikan kepada yang ada di lingkungan masing-masing musola. Mari kita kembalikan hal-hal suro yang seperti yang suro-suro dulu yang tidak ada, agak gelap, mari kita berikan sekarang lebih terang kembali. Untuk kita motivasi sekarang kepada yang ada di lingkungan Masjid Jami Al Barkah. Nanti kita rolling untuk yang pertama taklim remaja. Nanti baik setiap hari apa kita atur agar rolling itu setiap musola gitu. Ya, jadi agar step by step lebih menarik dan lebih kita menghargai satu sama lain antara musola dan masjid. Jadi jangan motivasi di masjid agar dihargai tapi musola tidak dihargai. Jadi harus kita lebih menghargai. Insya Allah ketika kita menghargai, insya Allah motivasi buat di masjid dan di musola, insya Allah yang di lingkungan pun akan senang ketika memang kita hargai. Terlangkul karena memang kan dibilang ada yang namanya kitab Adabul Ihsan. Makanya harus kita pakai yang namanya apa dengan kitab Akhlakul Libanin, juz awal sampai juz robi, ya kan, sampai juz 4. Itu banyak harus kita berikan nanti. Apa dengan kitabnya Akhlakul Libanin juz awal, nanti ada sampai juz sani, juz salis dan juz robi. Itu Akhlakul Libanin harus kita kaji kepada remaja. Siapa penggerak dan pengajarnya nanti kita berikan kepada guru-guru yang ada baik di lingkungan Masjid Jami Al Barkah untuk memberikan, kita berikan adalah kitab Akhlakul Libanin. Jadi anak-anak itu nanti akan memberikan untuk menyoret kalau bahasa santri, atau kita berikan nanti dia nyontreng, ya kan, bagaimana dia mengartikan tentang akhlak ya yang baik, terutama kepada untuk di keluarga dan motivasi buat di lingkungan semuanya. Karena jangan sampai kita melupakan jasa guru, maka luar biasa ketika kita melupakan jasa guru, maka Allah akan yang pertama lisan kita dan semua ilmu kita tidak akan mendapat manfaat ketika kita melupakan jasa-jasa guru yang ada pernah kita diajarkan. Itulah yang harus kita kembangkan seperti itu, Pak Guru Doni dan Pak Ustadz Iqbal. Ya, siap. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Aziz. Luar biasa tadi rangkuman penjelasannya, bahwasanya kita harus merangkul dan juga mendidik, mendampingi, juga mengawal anak-anak remaja dan pemuda. Ini beban dan tanggung jawab kita bersama, dari mulai tadi ya suruh, sepuh, guru dan juga orang tua sekitar masjid. Ini luar biasa. Nah, kita minta tanggapan terakhir dari Yahya Al-Mukarram Ustadz Iqbal mengenai protektif anak muda dan remaja kita tadi, bahwasanya di era dan zamannya ini, masya Allah godaannya
untuk Betul. ke arah Islami kita ini tantangan banget. Mohon arahan itu Ustaz. Untuk sebagai protektif buat adik-adik remaja dan juga buat generasi yang akan datang, pertama memang masjid itu adalah satu tempat yang harus tidak hanya memprioritaskan kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh saja. Ya, jadi harus mengutamakan kegiatan dan program Ghair Mahdoh seperti mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian remaja gitu ya. Jadi mereka harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan masjid. Ya, entah itu dengan pengajian, entah itu dengan perkumpulan silaturahim, ya terus juga mungkin forum-forum diskusi remaja gitu kan. Banyak hal lah sebetulnya yang memang harus kita fasilitasi sebenarnya ya. Tapi ya lagi-lagi kita harus terutama mungkin di bidang kepemudaan harus lebih harus lebih lebih semangat lagi ya, harus banyak dirangkul lagi ya kepada tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Barkah terutama, supaya mungkin nanti menjadi semuanya kita punya peranan penting dan juga mungkin punya semua terlibat. Jadi punya peran penting ya, remaja dan pemuda juga merasa punya peran, punya fungsi, punya manfaat, punya tanggung jawab dan sebagainya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga juga memang lagi-lagi masjid ini ya, kita sebagai pengurus tentunya harus sering-sering mendampingi dan juga memberikan kontrolnya. Itu adalah dengan program kegiatan. Betul. Ya, jadi kontrol kita sebagai pengurus masjid adalah dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan. Jadi sibuk mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Artinya harus fasilitasi. Kita fasilitasi gitu ya. Dan juga mungkin kita kan harus juga memahami ya, eranya kan era globalisasi, era digital gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan dalam arti ya tidak menafikan daripada syariat, tidak. Tapi istilahnya kita betul-betul ya seperti ini kan kegiatan dakwah digital gitu kan ya, seimbang gitu kan, supaya ruang-ruang di media sosial ini tidak hanya yang negatif saja. Jadi yang hal-hal positif tuh harus kita isi ruang-ruang itu gitu. Barangkali Pak Donia. Luar biasa. Terima kasih Yahi, Ustadz Iqbal. Ya, penutup tadi dari Ustadz Aziz dan juga Ustadz Iqbal luar biasa. Ya, untuk ini waktu kita barangkali udah menjelang mau batas waktu beduk maghrib. Kita nanti ada doa penutup terakhir. Kita minta kepada Yahi Al-Mukarram Ustadz Aziz untuk menutup doa singkat dan padat. Wabil khusus kita peruntukan buat para remaja dan pemuda kita ya. Amin. Biar dapat giroh atau semangatnya dan juga dapat hidayahnya, gemar ke masjid. Dan itulah yang kita cita-citakan selama ini. Ya, untuk saya barangkali sebagai pembawa acara podcast edisi pertama untuk DKM Masjid Jami Al-Barkah, perihal materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu untuk meningkatkan potensi dan juga menggali potensi remaja dan pemuda di sekitar Masjid Al-Barkah yang Islami. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, khususnya remaja dan pemuda yang beradab, berakhlakul karimah dan juga berpotensi untuk bangsa, nusa dan agama kita. Ya, saya akhir kata, saya tutup sekian. Nanti disambung dengan doa oleh Yahi Al-Mukarram Ustadz Aziz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Astagfirullahaladzim. 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 Wa'fu anna ya karim. Ya arhamar rahimin. Irhamna. Ya arhamar rahimin. Irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa ta'mim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya awalan awalin ya akhiral akhirin ya awalan awalin ya akhiral akhirin ya quwwatil matin igfi syarra zalimin wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.